Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desti Talia dengan NPM 2216051144 akan mempresentasikan proposal riset marketing, yaitu efektivitas teori hierarki of model effect dalam minat beli konsumen melalui periklanan. Yang pertama, latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan media telah mengubah secara signifikan wajah industri periklanan. Iklan tidak lagi terbatas pada komunikasi satu arah yang bersifat informatif atau persuasif semata, melainkan telah berkembang menjadi komunikasi yang kreatif, interaktif, dan seringkali menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk baru periklanan seperti media embed, gerilya, dan publisitas kreatif dan hiburan bermerek menjadi bukti bagaimana dunia periklanan terus berinovasi. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan untuk memperbaharui model teori periklanan tradisional agar tetap relevan dan perilaku konsumen saat ini. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teori hierarki of model effect berpengaruh terhadap minat beli konsumen, serta bagaimana efektivitas teori tersebut dapat digunakan dalam periklanan untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh teori hierarki of model effect terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif teori ini dalam konteks periklanan modern dalam memengaruhi konsumen. Tinjauan pustakanya berdasarkan teori Levitt dan Steiner 1961, konsumen melewati 3 tahap psikologis dalam respon iklan: kognitif, afektif, dan konatif. Tahapan kognitif mencakup kesabaran dan pengetahuan. Tahapan afektif meliputi kesukaan, preferensi, dan keyakinan, sementara tahap konatif mengarah pada tindakan pembelian. Dalam konteks modern, model ini dikembangkan lebih lanjut menjadi Pasdas-Love yang mencakup attention, interest, search, desire, action, like, share, dan love. Periklanan didefinisikan sebagai komunikasi non-personal yang berbayar untuk menyampaikan pesan melalui media massa. Menurut Moriarty et al. 2009, iklan memiliki 5 elemen dasar. Dibayar oleh sponsor, sponsor dapat diidentifikasi, menjangkau khalayak luas, bersifat informatif dan persuasif, serta disampaikan melalui berbagai media. Ciri-ciri iklan yang efektif antara lain bersifat umum, memiliki daya sebar luas, mampu mengekspresikan pesan secara kuat, namun tetap bersifat non-pribadi. Minat beli konsumen merupakan komponen penting dalam proses pembelian di mana konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu produk dan terdorong untuk mencari informasi lebih lanjut. Menurut Schiffman dan Kanook 2004, minat ini merupakan keinginan tersembunyi yang tidak selalu terrealisasi menjadi tindakan pembelian. Faktor-faktor seperti sikap positif terhadap merek, kondisi finansial, dan pengalaman pribadi mempengaruhi munculnya minat beli. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner berbasis Google Form. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Lampung dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Sebanyak 100 responden dipilih sebagai sampel secara acak. Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei 2025. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner tertutup yang memungkinkan responden memberikan jawaban terstruktur terhadap pernyataan yang disusun oleh peneliti. Teknik pengujian dan analisis data. Untuk menguji keandalan data digunakan uji reliabilitas dengan metode Cronbach-Alpha, di mana instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, data analisis dengan teknik deskriptif dan inferensial, mulai dari pengelompokan berdasarkan variabel, tabulasi data responden, perhitungan
statistik hingga pengujian hipotesis yang relevan dengan rumusan masalah peneliti. Kesimpulan yang dapat diambil, untuk menguji keandalan data digunakan uji reliabilitas dengan metode Cron-Batch alpha, di mana instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, data analisis dengan teknik deskriptif dan inferensial, mulai dari pengelompokan berdasarkan variabel, tabulansi data responden, perhitungan statistik, hingga pengujian hipotesis yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.